Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wijaya dan Tironggo Warsito. Ya, betul. Dan kita pada penelusuran kali ini kita akan menelusuri sebuah tempat. Ini kalau menurut kepercayaan Mas ini ya, keyakinan orang sini bahwa ini adalah salah satu tempat istirahat gembala. Sebagai tempat pemandian kerbau. Betul. Jadi sebagai gembalaan mengembala di sini, kemudian tempat istirahatnya di sini. Terus juga ada tempat apa seperti pemandian kerbau. Ya, Kita tunggu. oke. Ini memang aksesnya sudah bagus. Jalannya sudah berbeton, Mas. Jadi untuk memang. menuju ke sana Kalau ini dulu waktu kita kesini itu masih pematang sawah. pematang sawah. Namun sekarang sudah bagus. Itu jadi di sana itu di bawah pohon besar. Ya. Itu ada gerumbul-gerumbul itu bawahnya itu ada rumah dan memang di situ katanya sudah tua itu ya. Dulu ya memang bentuknya seperti itu, Mas. Tidak begitu dirubah dulu. Cuma sekarang agak Oke. Alek, mesti tangkap. Pak, silakan iki, Pak. Kulo mrene iki. Kemudian petilasane Jokomodo ya. Iya, petilasan. Petilasan nggih. Terus iku enten joglangan itu terus nggen angon kebune ngoten. Iya, gupake. Gupake kebun. Ngoten, nggih. Berarti niku ket jaman riyen nggih pun enten. Pun enten, Pak. Enten. Terus enten griyane niku rumiyin kas mboten ngaten niku panggilan kas lawas ngaten. Mboten ngoten riyen niku namung panjang. Pun panjang. Dapat malam. Nggih. Soale pun rusak lagi. Nggih. Itu dapat. Nggih, pun matur suwun Pak nggih. Nggih. Nah, itu jadi kesaksian warga setempat. Aduh, nggak tanya, lupa itu orang namanya. Itu adalah warga setempat sini, ini di Desa Songowareng. Ya, desa Songowareng. Desa Songowareng, Kecamatan Bulo. Kecamatan Bulo, Kabupaten Lamongan. Jadi mereka meyakini Kalau karena cerita turun-temurun bahwa ini adalah petilasan Jokomodo. atau yang nama populer itu Gajah Mada, Mas. Betul. Nama lain atau Diva. Nah, jadi itu nanti di sana itu ada apa namanya? Ada semacam kalau dulu itu untuk bubak kebu, jadi ada gimana ya? Seperti ya Air kubangan. kubangan. Nah, ada kubangan air. Yang dulu diyakini sebagai tempat pemandian kerbau Gajah Mada. Betul. Itu jadi di bawah sana itu, di bawah pohon itu ada sudah kelihatan rumah itu gubuk ya. Kalau menurut keterangan dari Bapak itu tadi Tempat singgah, Mas. Istirahat untuk apa. Tapi posisinya enggak seperti itu sudah. bukan rumah seperti ini, memanjang, cuma Memanjang. memanjang gitu dulu ya. Dulu ada kayu Nah, kuno, Mas. kayu kuno. besar gitu ya. Iya, memanjang segi 4. Betul. Jadi dulu memang hanya kayu saja Ya, ya. saya pernah melihat pada waktu itu. Jadi seperti batang Ya. kayu besar yang sudah roboh, Ya. kemudian tergeletak di situ. Ya. Nah, dan sini kita akan melihat ini petilasan saja karena sudah bukan aslinya, tapi tempatnya di sini ini. Tuh, lihat. Karena kita ketahui bahwa Jokomodo itu kan tidak jauh dari sini ya. Iya, Mas. Yaitu dari daerah Modo. Harusnya tadi mobil masuk. Nah, ini dulunya masih berhubungan dengan Setinggil tadi yang Betul. ada di Modo sana. Jadi ini masih kaitan. Dan di sini ada pohon serut nih. Nah, ini namanya pohon Ini serut. pohon serut ya. Jadi di sini ada 2 pohon serut. Nah, ayo kita langsung saja. Di sini adalah tempat petilasan Jokomodo. Jadi posisinya ini sudah mendapatkan pembangunan dari pemerintah desa setempat. Betul, untuk jalannya ini. Ya, aksesnya kemudian dulu tidak seperti ini. Nah. Ini agak kecil, kemudian tidak segi permanen seperti ini. Hanya kubangan biasa ya. Yang kubangan biasa kemudian dikembangkan sebagai tempat pengairan sawah Betul. bagi warga sekitar. Untuk menyimpan atau tandon air. Tapi intinya ini merupakan tempat bersejarah dulu di mana masa-masa muda Sang Mahapati Gajah Mada menghabiskan waktunya di tempat inilah dia menghabiskan waktu untuk mengembala seekor kerbau, dan ini merupakan kubangan atau tempat pemandian dari kerbau sendiri. Nah, kita bisa lihat selain itu di sini ada rumah
kuno Mas ya. Dulu itu hanya sebuah kayu memanjang gini, ini sudah direhab. Di sinilah dulu Mahapati Gajah Mada tempat untuk berteduh atau beristirahat. Ini justru kan dulu kan hanya kayu memanjang gitu. Kayunya yang masih lawas ini Mas, saya masih ingat dulu. Ini. Ya mungkin itu. Nah ini kayunya masih lawas. Tapi ini tidak ada, ini sudah hanya seperti memanjang gini saja ada. Ini hanya sebagai bentuk peramutan atau Ya. mengenang. Ya. Jadi hanya sebagai tempat mengenang dari tempatnya. Ya, Jadi orang sehingga dibangun apa? Gubuk. perumahan seperti ini. Kemudian di sini sebelahnya ini ada pohon yang sangat besar. Ini pohon apa namanya? Ini randu aras. Indra. Namanya pohon randu alas. Ini Kemudian- pohon ini usianya sudah ratusan tahun. Kemungkinan karena besar sekali. Ukurannya diameternya aja mencapai gede banget nih. Kemudian pada tahun tanggal 8 2010 tahun 2012 di sini diadakan namanya pembangunan tempat apa namanya Bupakan Kebo ini Gajah Mada ini menjadi kolam yang sangat agak luas dengan segi permanen. Coba kita cari sesuatu di sini, Ki. Barangkali menemukan atau peninggalan atau apapun mungkin. ya mungkin. Coba barangkali. Kita menelusuri saja. Cerita itu memang turun temurun nah. Betul. Sudah lama sebenarnya. Jadi cerita ini adalah petilasan Jogomodo itu cerita turun temurun. Dan memang masyarakat semua meyakini di sini adalah petilasan Jogomodo waktu mengembala kerbau di sini. Jadi Karena- masih sangat erat hubungannya dengan situs Sitinggil yang ada di Modo itu. Betul. Jadi kalau mengembala kerbau itu sampai di sini. Karena jaraknya kan antara Modo sampai sini kurang lebih itu 10 km. Nah, juga nggak begitu jauh. Nggak begitu jauh. Kalau orang dulu itu biasa 10 km. Kemudian Gajah Mada itu mempunyai kegemaran sebagai mengembala kerbau. Memang sudah profesinya memang dia harus mengabdi kepada Nyi Ageng Mada waktu itu sebagai Si pengembala kerbau. Rondo Worawari ya. Ya, Worawari ya, betul sekali. Rondo Worawari. Nah, dia- Karena ceritanya kan waktu itu kelahiran di Gunung Ratu. kemudian dipindahkan dengan dari Ki Gede Sidowaya, Betul. dititipkan ke adiknya perempuan Rondo Worawari. Itu salah satu pamong. Ya. Kemudian ketika menginjak dewasa sekitar umur 17 tahun, Gajah Mada ini memang sudah mempunyai jiwa yang sangat punya bakat jadi seorang pahlawan atau seorang penggawa kerajaan. Kemudian dia dititipkan ke Malang untuk mengikuti pendidikan keprajuritan pada waktu itu. Ya. Nah, setelah itu Gajah Mada Gajah Mada itu mengawali karirnya itu mulai tahun 1313 sampai ke masa Prabu Hayam Wuruk, mendampingi Prabu Hayam Wuruk untuk memimpin Majapahit. Oke, saya rasa cukup. Jadi untuk penelusuran kali ini dan memang di sini tidak ada penemuan apapun ya. Ya. Dan hanya itulah hanya sebatas gubuk yang memang sebenarnya ini gubuknya sebagai mengenang saja bahwa Punya di sini batas ini tenger aja Mas ini. Tenger, Sebagai tenger, tetanda saja. petanda bahwa di sini dulu ada petilasan Gajah Mada, yaitu di sini ada kayu gitu ya. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih. Ini saja. Dan ini memang sebagai kaitannya dengan keyakinan warga. Masyarakat setempat. Adapun itu aslinya memang petilasan atau bukan, alam, Allah yang tahu. Tapi cerita itu Dan- biasanya memang dari mulut ke mulut Betul. itu 90% ya bisa dipercaya. Betul. Jadi cerita orang tua dulu biasanya Ya. banyak kebenarannya. Ya. Oke, sampai ketemu lagi dengan video-video saya yang selanjutnya, dan terima kasih atas supportnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like dan komentarnya saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur MLM.